Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Arab. Teori Arab ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Jazirah Arab sejak abad ke-7 Masehi. Dengan catatan pelaut dan pedagang Arab yang telah berlayar hingga Asia Tenggara sejak awal abad Masehi. Penemuan makam Fatimah binti Maimun di Gresik yang menunjukkan adanya komunitas muslim awal di Nusantara. Kemiripan tradisi keagamaan Nusantara dengan tradisi Arab, terutama pada mazhab Syafi'i. Teori yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia ini menjelaskan bahwa Islam masuk melalui hubungan budaya, perdagangan, dan spiritual dengan Persia atau Iran, dengan kemiripan tradisi Tabui atau Tabut di Sumatera Barat dengan tradisi Asyura atau Karbala di Iran. Unsur-unsur budaya Persia dalam berbagai ritual dan kesenian Islam di Indonesia. Pengaruh ajaran tasawuf Persia yang tampak dalam perkembangan tarekat di Nusantara. Teori yang ketiga adalah teori India atau teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk melalui pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Dengan kemiripan bentuk batu nisan, Sultan Malik al-Saleh 1297 Masehi dengan batu nisan khas Gujarat. Hubungan dagang yang sangat kuat antara pelabuhan Indonesia dan India pada masa itu. Dengan catatan, pelayaran asing yang menunjukkan banyak pedagang muslim India singgah di Nusantara. Teori yang keempat adalah teori Cina. Teori Cina ini menunjukkan bahwa Islam juga dipengaruhi oleh komunitas muslim Tionghoa. Contohnya, kedatangan armada Laksamana Tionghoa membawa banyak muslim Tionghoa ke pelabuhan Nusantara. Munculnya komunitas muslim Tionghoa di berbagai daerah. Arsitektur masjid bercorak Tiongkok seperti Masjid Lao-tse dan Masjid Pecinan. Teori yang kelima adalah teori Turki atau Utsmani. Teori ini menekankan pengaruh Kesultanan Utsmani atau Turki Utsmani terhadap Islam di Nusantara dengan hubungan politik dan militer antara Turki Utsmani dan kerajaan Islam di Indonesia, khususnya Aceh. Kesamaan simbol kerajaan, struktur militer, dan penggunaan cap kerajaan yang terinspirasi dari Utsmani. Dukungan moral Utsmani terhadap kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi penjajahan Barat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jalur yang pertama adalah jalur perdagangan. Nusantara menjadi pusat perdagangan rempah, sehingga pedagang muslim dari Arab, Persia, India, dan Cina berinteraksi langsung dengan penduduk lokal. Hubungan yang berlangsung lama membuat ajaran Islam mudah diperkenalkan secara damai. 2. Jalur perkawinan. Banyak pedagang muslim menikah dengan perempuan lokal melalui keluarga campuran ini. Ajaran Islam menyebar secara personal, lembut, dan mudah diterima masyarakat sekitar. 3. Jalur kesenian. Para ulama menggunakan kesenian sebagai media dakwah seperti wayang, gamelan, tembang, dan suluk, ukiran, dan arsitektur. Kesenian ini menjadi sarana efektif menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa menimbulkan konflik budaya. 4. Jalur pendidikan. Islam berkembang melalui lembaga pendidikan seperti pesantren, surau, dan padepokan. Tempat ini mengajarkan tafsir, fikih, akhlak, serta melahirkan ulama lokal yang menyebarkan Islam ke berbagai daerah. 5. Jalur tasawuf. Ajaran tasawuf dikenal lembut, spiritual, dan menekankan akhlak sehingga sesuai dengan tradisi batiniah masyarakat Nusantara. Tarekat-tarekat seperti Qadiriyah, Syatariyah, dan Naqsyabandiyah turut mempercepat Islamisasi. 6. Jalur politik. Penyebaran Islam semakin cepat setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, dan Aceh. Ketika seorang raja memeluk Islam, biasanya rakyat di wilayahnya ikut mengikuti kepercayaan yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu tokoh penyebaran Islam di Indonesia, yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah. Sultan Alauddin Riyad Shah adalah salah satu raja penting Kesultanan Aceh yang memajukan perkembangan Islam
Perannya antara lain menjadikan Aceh pusat studi Islam di Asia Tenggara, mengundang ulama dari Arab, Persia, dan India untuk mengajar, menegakkan hukum Islam dalam pemerintahan, mendukung pendidikan agama dan dakwah sehingga pengaruh Aceh menyebar ke berbagai wilayah Nusantara.